Saudara, suasana baru, situasi baru, ruangan baru, posisi ruangan juga baru, ember di sana kita ubah jadi saluran air, nah, semua akan berfokus kepada kehidupan. Tapi saya mau ingin tanya, kita jujur ya, dengan situasi tempat duduk seperti ini, menurut saudara bagaimana perasaan? Gimana Pak Edward? Nah, perasaannya ke tetangga gimana gitu? Kenapa? Nyaman. Saya sih lebih nyaman tapi untuk lebih dekat dengan jauh kita satu. Kalau ada yang suka ngantuk, tidak ada yang ngomong. Betul enggak? Ya. Jadi kayaknya ada sedikit kehampaan. Jadi saya juga perhatikan kemarin setelah saya buka, tapi kok gak enak ya dipandang mata. Tapi memang ini membuat kita nggak bisa ngantuk. Sebab kalau ngantuk itu bisa langsung jatuh gitu. Nah, ini rasanya tidak nyaman. Coba misalkan diambil satu kursi yang di tengah, bagaimana perasaannya? Coba misalkan Ito, Mama si Desi, coba di pinggir sini. Kursi yang baru duduk itu buang dulu ke belakang. Saya rasa jauh lebih tidak nyaman lagi. Des, kalau sekarang mungkin masih bisa sentuhan, coba Des, sentuh Mama. Nah kan masih bisa, tapi jauh di sana. Nah, ada suasana kadang-kadang tidak enak. Nah, seperti itulah hubungan kita kepada Tuhan. Kalau kita rapat dengan Tuhan, rasanya menyentuh Tuhan itu enak. Tapi semakin kita jauh, misalkan 1 minggu kita tidak beribadah, ada satu perasaan yang menjauh. 2 minggu tidak beribadah, semakin jauh, semakin nyaman rasanya. Sama saja, ya ke gereja juga hidup seperti ini, gak beribadah juga tetap juga seperti ini, akan menimbulkan hal-hal seperti ini. Nah, itu hati-hati dalam kehidupan ini. Sejak hari Kamis, saudara, saya itu diteror iblis habis-habisan. Kami diskusi dengan Pak Albert sama istrinya sama sekeluarga karena hari Kamis itu kita tadinya mau latihan, tapi karena suasana hujan, hanya mereka sudah pas datang, hujan datang. Kalian bawa hujan aja ke rumah. Ya. Nah, kita coba diskusi di situ. Untuk tadinya ini minggu ini kita tidak ibadah gitu. Dan satu, saya ditelepon Perwin, pimpinan wilayah GPI di Tangerang, disuruh tutup ibadah ini. Nanti kalau saya ditegur nggak enak Pak, sabar, tutup aja itu ibadah, jangan ibadah dulu gitu. Dalam hati saya ini kok jadi pendeta yang larang ibadah gitu saya. Tapi diteror juga. Hari Kamis itu saya bertemu dengan 2 orang. Satu, semua hamba-hamba Tuhan. Ada lagi masukan di pikiran saya yang membuat saya menjadi ingin menutup juga, saudara. Wah, ini hati-hati Pak, sabar, kata dia. Ini sekarang, ini ada tembak pistol yang tadi yang saya tembak. Ternyata itu katanya bisa dilakukan. Jadi supaya misalkan si Lestari misalkan supaya ini sasaran saya supaya dia masuk jadi kena COVID, tok saya rubah, saya diatur situ tok, 7,2 masuk. Ternyata itu ada target gitu. Apa iya benar apa enggak? Jadi semua itu menusuk di pikiran saya bahwa saya lemah. Datang lagi Pak Alter, ada teman-temannya. Tapi Pak Alter bilang, ya Pak sabar. Dalam situasi yang sangat genting aja kita ibadah. Masa ini sudah new normal? Dan kita suruh. Dia bilang lagi, apalagi tadi Bu Ratna kasih lagu hitam dan putih. Ini Bu Ratna harus saya teleponin kok hitam apa gara-gara saya hitam ya kan? Akhirnya kami lagi. Lalu saya tidur pun hari Kamis itu rasanya ada kegelisahan gitu. Gimana ya? Ya sudah nanti saya telepon aja. Kalau kalian hari Minggu saya telepon. Tapi mereka nggak nunggu, saya tidak telepon. Lalu saya hari Jumat pagi ke sini berdoa, wah masa saya tutup ibadah dalam larangan yang sangat genting suasana
ini pun kami tetap buka. Masa udah new normal saya harus buka? Lalu ada firasat di pikiran saya, kau telepon Kapolsek, kira-kira begitu. Lalu pagi-pagi itu ragu saya sambil ke Jakarta, saya telepon Kapolsek nggak diangkat, lalu saya WA. Tiba-tiba pas keluar tol Grogol, dia telepon sama saya, Pak Kapolsek Pamulang. Selamat siang Pak Pendeta, bos Boksu gitu. Dia panggil saya Boksu. Wah, jangan panggil Boksu dong bos, komandan saya bilang. Ya nggak apa-apa, saya suka sama Pak Nenggolan. Gimana Pak, gimana? Lalu saya jelaskan, bagaimana suasana new normal di Tangsel. Lalu dia bilang begini, kami partai kepolisian itu jadi serba salah, kayak makan buah si malakama. Kalau nanti saya larang Pak Pendeta tidak beribadah, ini sudah new normal, saya berdosa sama Tuhan. Nanti Bapak berdoa sama saya bisa jadi cilaka saya. Jadi kami mau larang juga nggak bisa, tapi mau kita anjurkan aja katanya. Memang masjid sama gereja juga di kecamatan yang lain di Tangerang Selatan sudah buka Pak, jujur saya kata, sudah buka. Tapi saya mau larang Pak, sabar, nggak berani saya. Sudah, tapi dengan catatan Pak, saya minta tolong. Kalau toh memang harus beribadah, tolong disiapkan protokol daripada kesehatan. Kasih cuci tangan, kasih hand sanitizer, kasih suhu tembak. Nah, itu saya sudah siapkan, makanya kita siapkan di sini. Jadi cuci tangan tadi saya cuci tangan yang malah di foto lagi. Tapi tolong tidak di-upload dulu foto-foto yang kita foto sekarang ini. Jangan di-upload dulu, tunggu nanti tanggal 5 Juli. Dari Petamburan juga tanggal 5 Juli kita akan mulai mereka ibadah. Jadi membuat itu sudah ragu. Lalu sampai hari Sabtu, lalu saya bilang sama Tuhan, kalau toh memang saya harus tutup, berikan jantung saya, denyutan jantung saya itu getar. Saya misalkan mau ibadah, seolah-olah jantung saya bergetar. Ternyata enggak ada. Ya sudah, normal aja. Kalau saya tidak telepon, sudah jalan, tetap latihan hari Minggu. Saya enggak telepon. Mau saya ketik HP saya ke Bapak Ratna, enggak usah dulu ibadah, enggak. Kayaknya enggak tenang. Hati saya diberi ketenangan. Dan itulah kita bisa beribadah. Saya dengar lagi malamnya itu, Pak, memang ada acara apa besok? Dan kenapa? Mama si Vera suruh saya masak nasi. Mantap. Berarti mimpi saya terkabul. Makanya ada aroma yang agak sedap di belakang. Nah ini sudah jalan. Jadi maksud saya seperti ini. Jadi kalau misalkan saudara agak cuci tangan di sana, pokok kayak begini dah. Ini karena protokoler daripada kesehatan. Jadi misalkan kita ada misalkan datang ke sana, ke sini kita dilihat jaga jarak. Atau dia Pak Kapolsek bilang, tolong Pak sahabat nanti dikasih kursi yang tidak boleh diduduki. Hanya saya regangkan seperti ini. Tapi pandangan mata saya terregang tuh. Ini kok. Jadilah istri yang memang benar-benar seorang istri itu menjadi terang yang bisa merawat seluruh rumah tangga. Dan ini di tengah-tengah keluarga, kepada anak-anak juga kepada orang tua. Mari kita saling hormat menghormati dalam kehidupan ini. Ya, di situ saling pengertian yang luar biasa. Yang kedua saudara-saudara di situ dikatakan adalah di Yerusalem itu juga masuk kepada keluarga kita. Kalau orang Batak misalkan satu nenek, satu opung kita, karena ada arisan satu opung itu, kita harus menjadi terang. Nah, bagaimana caranya? Saya lihat di YouTube atau di Facebook saudara, ada yang foto begini di mimbar ini. Foto-foto yang dimana ini kan gitu. Ada pakai naik, gini, gaya-gaya gitu. Ini berarti saudara kita sudah masuk di multimedia ini kan terbuka, alam terbuka itu. Tentu ada yang mengenal kita di situ, mungkin saudaramu, mungkin kenalanmu. Lah kemarin dia di gereja kok kayak gini, tapi sekarang omongannya itu loh gitu. Itu jadi negatif. Semua kita harus menjadi saksi. Jadi ketika kita upload foto kita berdiri di mimbar seperti ini, waspadailah hatimu, jaga hati, jaga omongan, jaga seluruh pembicaraan kita. Bahkan tata cara hidup kita harus menjadi contoh dan suri tauladan dimanapun kita berada. Karena kita ditonton oleh seluruh dunia ini, kita harus menjadi satu perhatian orang. Itu sebabnya uploadlah foto-foto yang memang benar-benar
membuat orang itu menarik di dalam kehidupan kita. Nah ini sebagai saksi. Jadi di pada bapak tua kita, namburu kita, bude kita, tante kita akan menjadi satu sorotan dalam perjalanan kehidupan kita. Itu sebabnya hati-hatilah dalam hal berbicara, hati-hati juga dalam hal ini. Tapi perhatikan, orang akan melihat seluruh Facebook kita, tapi dibaca. Makanya istri saya kadang-kadang kalau saya kirim foto, kasih ke foto yang keren gitu loh. Ini saya kasihlah foto saya punya kumis si jambal. Nah, itu jadi hati-hati di situ. Jadi ketika kita sudah tampil di mimbar seperti ini, ingat bahwa dirimu menjadi satu sorotan bagi dunia ini. Hati-hati dari situ. Lagi saudara yang paling suka mengaku itu si Sona. Saya lihat di situ, di sini Mama Sibes, di sana Mama si Vera. Puji dah, haleluya gitu. Itu kan di Facebook ada itu, Facebooknya si Sona. Saudara perhatikan. Ini menjadi sorotan. Sampai di sini kalah ada yang melihat itu. Sampai di Jawa ada yang berarti Namburu. Namburu tante gitu. Tapi ketika ditelepon, halo Namburu. Apa Namburu kau? Kayak aja kau ngomong, nggak tahu, nggak punya begini. Tutup. Dia akan tersinggung di sana. Sakit. Padahal kalau memuji Tuhan di sana, oh haleluya. Tapi kok kasar dia ngomongnya? Ini tidak menjadi saksi, tidak menjadi berkat. Semua berjalan begitu. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan harus menjadi teladan dalam hidup kita. Berdoa. Saya sudah pernah saksikan sampai sini. Saya pernah ada angki guru saya di Cipinang. Waktu saya masih belum menikah. Saya hanya berdoa makan. Datang suaminya. Abang itu aja kau suruh makan. Kau aja yang berdoa. Hanya doa makan sudah. Sudah kau aja. Enggak, abang itu aja yang berdoa. Kenapa sih kok abang itu terus? Enggak, abang ini kalau berdoa makan kok enak doanya gitu. Karena doa makan apa sih? Tuhan berkatilah makanan itu jadi kesehatan bagi hidup kami. Kan itu aja doanya. Jangan doakan kalau doa makan presiden kami, wakil presiden kami. Enggak usah sampai ke situ. Oh, saya ini doa makan karena mana sudah menanti. Udah dua sekali makannya dia sudah. Tuhan kami mau makan hari ini dalam nama Tuhan Yesus, berkati maka selesai. Ini presiden kami Tuhan, COVID Corona. Itu aja. Nah, ini perhatikan di dalam hidup. Mari kita menjadi saksi. Amin saudara. Jadi hati-hatinya ketika saudara sudah tampil di dalam pelayanan ini, hati-hati kita dimanapun kita berada, kita menjadi sorotan di dalam hidup ini. Baru kita menjadi saksi, saudaraku, di situ dikatakan di Yerusalem dan seluruh Judea dan Samaria. Di Judea dan Samaria itu bisa tetangga saudara, bisa di kelurahan, bisa di RT saudara, di RW, itu di lingkungan di mana kita bekerja, komunitas kita harus menjadi saksi di situ. Ya, ini betul-betul kita harus memenangkan jiwa. Habis corona ini, saudaraku, sebentar ini sudah new normal. Kita harus tetap semakin mantap mengiring Tuhan. Pastikan kehidupanmu saya harus menjadi saksi. Suatu saat begini, misalkan datang hari, wah puji Tuhan, Yesus sudah di depan. Dibukalah buku. Kau namanya Hari, iya Tuhan Yesus. Selamat datang, selamat bertemu dengan Tuhan Yesus. Saya mau tanya, sudah berapa jiwa kau menangkan selama kau beribadah di GB Sarua, di pohon jati itu? Sudah ada 4 Tuhan. Siapa? Istri saya, sama. Tuhan akan geleng-geleng. Dia bilang gini, bukan itu maksud saya. Sudah berapa kau menangkan sebelum tidak istrimu? Di luar itu belum ada Tuhan. Malaikat masuk ke ruangan sana. Nanti kau dihadiri di situ. Jadi apa tugasmu hari selama ini? Selama kau terima Yesus, nggak ada. Kemana kau menginjil? Ya saya takut Tuhan. Takut. Kita akan ditanya satu-satu. Ketika saya ditanya, sabar. Ya Tuhan, sudah berapa jiwa? Ketika aku di Salatiga Tuhan, si ini. Dan mereka ada yang melayani seperti Ibu Febi di sini. Itu satu. Di Surabaya si ini, di Yogyakarta si ini, di Jakarta Pak Agung, dan ada tukang
Bob yang pernah datang, yang tua-tua itu. Itulah yang baru saya menangkap. Ke depan apa lagi kita rancang dalam kehidupan ini? Saya sekarang sudah ada satu nama yang selalu tiap saya berdoa saya sebut itu nama. Saya catat di dalam meja saya, nama ini saya akan sebut. Saya sudah pernah berdoa sama dia, saya tumpang tangan, saya sampaikan kau harus kembali kepada Yesus. Dan setiap hari saya sebut itu nama. Nanti doa itu akan Roh Kudus akan putar, hati orang itu akan dijawab. Tapi sampaikan kepada Tuhan. Dan misalkan nanti Makasih Vera di sana ada tetangganya. Tan, sini Tan. Saksikan aja Yesus itu. Wah, Bu, kemarin waktu saya duduk dengan suami saya, tiba-tiba ada api mengalir. Untung kami tidak disambar. Yesus, Yesus, Yesus. Tiba-tiba api itu masuk ke kulkas saya. Kulkas apa kamu? Kulkas. Tapi sudah saya gantikan kemarin. Kulkas. Ini kita saksikan Pak di sana itu. Coba Bu, kalau tadinya kami disambar suami saya, anak saya bagaimana? Dia kan akan tertarik. Lalu saya hanya memanggil nama Yesus. Yesus itu luar biasa. Jadi Bu, suatu saat kalau Ibu punya masalah, ada penyakit, coba aja panggil Yesus. Gak usah Ibu percaya kepada Yesus. Gak usah jadi orang Kristen. Pokoknya sebut aja nama Yesus itu. Suatu saat dia akan ingat, si tante itu